아저씨는 이런 장인가? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Api Alung Videos. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum ke filmnya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dan like dulu channel ini, karena subscribe itu gratis kawan. Oke, kali ini saya akan mereview atau mengalurkan film lama tahun 2011 yang dimana film ini bergenre melodrama dan romance yang bakalan buat hati kita tersentuh. Oke, langsung aja kita ke filmnya yang berjudul Always. Check this out. Dimulai dari seorang ajusi yang sangat pekerja keras. Oke, kita panggil aja ini si Paman ya. Saat siang si Paman bekerja mengantarkan galon-galon, sedangkan pada waktu malam dia menjaga sebuah parkiran. Di saat dia kehujanan dan berlari untuk bekerja di parkiran, ternyata ada si kakek yang dulu pernah bekerja di tempatnya itu. Si Paman dan si kakek pun berbicara sebentar. Si kakek hanya memberi sebuah koran yang dimana si Paman disuruh untuk membaca peruntungannya. Dan si kakek pun lalu pergi. Di saat sedang menonton TV, datang seorang gadis buta yang si Paman pun tidak tahu siapa dia. Si gadis buta pun langsung memberinya sekotak bekal makanan dan buah-buahan. Setelah si Paman berbicara, si gadis pun langsung kaget. Dikiranya yang di dalam parkiran itu adalah si kakek. Dia pun malu dan langsung ingin pergi pulang. Tapi ketika si gadis ingin pulang, si Paman pun menawarkan untuk kembali duduk saja di dalam parkiran sambil menonton TV. Karena di luar sedang hujan. Si gadis pun setuju karena dia ingin menonton film yang ia sukai. Setelah malam dan hujan sudah reda, si gadis dan Paman pun pulang. Sebelum menjadi pekerja harian, si Paman ini ternyata seorang petinju. Suatu saat si Paman mampir ke tempat pelatihan tinju yang dulunya dia latih. Sontak si pelatih ingin si Paman kembali untuk menjadi petinju lagi. Tapi si Paman sudah tidak mau. Ketika mau pergi, si Paman sempat ditantang oleh seorang petinju lain yang sedang berlatih, yang tidak lain dulu pernah ia kalahkan. Dan lagi-lagi si Paman tidak mau, sampai si pelatih pun marah dan menyuruh dia pergi. Dan si Paman pun keluar. Di malam hari berikutnya, si gadis buta pun datang kembali. Ketika mereka mau melihat TV, si gadis mencium bau tak sedap dan menyuruh si Paman membuka jendela ruangannya. Ternyata bau yang dicium si gadis adalah bau sepatunya si Paman, dan si Paman pun malu. 신었는데. 당연히 신발은 정말? 드라마 보면서 원래 그렇게 말이 많아요? Setelah lama menonton, si Paman pun mencuci kakinya supaya tidak terlalu tercium. Dan ketika si gadis mau pulang, si Paman pun mengambilkan bekal makanan yang tempo hari ia terima dengan mengisikan 4 buah persik. Si gadis pun memperkenalkan diri, ia bernama Hua Jong dan ingin bersalaman dengannya. Karena dengan bersalaman itu tandanya mereka berkenalan. Setelah bersalaman, si gadis pun pulang tanpa tahu siapa nama si Paman. Di esok malamnya, si Paman memejamkan mata dan terbayang wajah si gadis buta itu dan suara langkah kakinya. Ternyata benar saja, si gadis itu datang kembali untuk menonton film yang ia suka itu. Si gadis pun duduk dan sudah tak mencium bau kaki lagi. Tapi sebaliknya si gadis malah mencium bau sepatu baru si Paman. Paman pun tersipu malu. 우린 마음이 들려요. 안 보이니까 꽃미남과는 아니구나. Setelah film si gadis selesai, si gadis pun pulang. Tapi belum jauh berjalan, si gadis diserempet mobil dan dia menyentuh sepeti botol sampai jatuh dan pecah. Sontak si Paman pun langsung lari dan menolongnya. 죄송합니다.
아이고. Di perjalanan, si gadis ingin berkenalan dengan si paman karena dia belum tahu nama si paman ini. Dan si paman pun memberitahunya bahwa namanya adalah Jean Marcelino. 장 마르셀리노. 장 마르셀리노라고요? Si gadis pun tertawa mendengar namanya karena namanya bukan nama orang Korea. Di perjalanan si gadis pun ingin beristirahat kecapean karena kakinya masih sakit. Paman pun menawarkan untuk menggendongnya. Tapi si gadis memberitahu pada si paman bahwa dia akan menyesal kalau menggendongnya. Setelah lama mengendong dan ngos-ngosan, sampailah ke pertigaan yang mana si paman harus menaiki tangga yang tinggi. Dan si gadis pun sudah memberitahunya bahwa si paman akan menyesal. Tapi si paman terus menggendongnya. Di tangga itu si gadis memberitahu bahwa ada seorang anak kecil yang jahil. Jadi si paman harus hati-hati. Tapi si paman menghiraukannya. Dan benar saja kata si gadis. Anak kecil itu pun mengganggu si paman yang sedang menggendong si gadis. Sesampainya di rumah gadis, si paman pun membantu mencabut sebuah kain yang menjumbat jalan air, yang membuat kamar mandinya tergenang. Setelah si paman membantu, si gadis pun memberi si paman tiket untuk menonton konser musik. Tapi ditolaknya karena dia tidak memiliki teman untuk diajak menonton. Lalu si gadis pun menawarkan kenapa tidak dengan dia saja. Si paman pun pulang sambil senyum-senyum. Dan si gadis pun sama rupanya senyum sambil memikirkan penampilannya nanti. Keesokan harinya si paman menjemput si gadis untuk menonton. Dan tersenyumlah si paman ketika melihat penampilan si gadis yang sangat klasik dan cantik. Mereka pun berangkat dan menonton konser musik itu sambil mendengarkan suara penyanyinya. Si paman pun memberitahu fisik dari si penyanyi supaya si gadis bertambah senang dan lebih tahu. Setelah menonton, mereka pun makan sambil ngobrol. Si gadis bertanya asal-usul si paman, umur dan kenapa si paman belum ada teman kencan. Si paman pun tidak menjawab pertanyaannya. Si gadis pun merasa bahwa si paman tidak menyukainya dan sesampainya di rumah, si gadis pun minta maaf karena sudah merepotkannya. Si paman pun jujur tentang asal-usulnya. Dia sudah berumur 30 tahun, mantan petinju dan hidupnya sudah hancur. Si paman hanya merasa ia tidak pantas untuk si gadis itu. Si gadis pun langsung masuk. Di tempat pekerjaan si gadis, bosnya si gadis menggodanya dengan mengasih sebuah hadiah. Tapi si gadis pun menolaknya dan enggan untuk menerimanya. Ketika si gadis pulang dan mau membuka pintu, si gadis kaget karena si bosnya ada di rumahnya. Si gadis pun menawarkan masuk untuk minum karena dia atasannya. Tapi bosnya malah ingin melakukan hal bejat terhadapnya sampai si gadis pun terluka karenanya. Si paman yang entah sedang ada di situ atau enggak datang dan menolongnya, lalu memukuli si atasannya itu sampai si bosnya ketakutan. Si paman pun lalu menghampiri si gadis dan melihat keadaannya. Tapi si gadis malah marah padanya karena mungkin si gadis akan kehilangan pekerjaannya. Si paman menyarankan untuk berhenti bekerja saja pada si gadis. Dan si paman pun akan menjamin kehidupan si gadis. Tapi si gadis pun tidak mau, malah mengusir si paman. Si paman pun pergi dan si gadis pun hanya bisa menangis. Setelah kejadian itu, si gadis pun enggan ke parkiran lagi, tapi tanpa sepengetahuannya si gadis, si paman menjaganya dan mengikuti si gadis. Suatu malam, si gadis mendatangi parkiran dan menemui si paman, dan menceritakan bahwa dia sudah berhenti dari pekerjaannya, dan meminta tolong pada si paman untuk menemaninya ke pemakaman ibunya. 이거 달라고. 그럼. Ketika menemani ke pemakaman, si gadis bercerita tentang kejadian yang menimpa keluarganya. 날이었어요. 엄마 아빠한테 Si paman merasa bersalah dan menangis karena pada waktu itu ternyata pemicu kecelakaan si gadis adalah dirinya. Si paman pun merasa bahwa kejadian itu menimbulkan banyak permasalahan
Dan mulai saat itu si paman mulai menjaga si gadis dan ingin membahagiakannya. Si paman pun kembali aktif dalam olahraga tinju lagi dan memulai hidup yang bahagia bersama si gadis. Mereka pun hidup bahagia dan menikmati keseharian cinta mereka. 왜? Suatu hari, ketika si paman pulang, si gadis tidak ada di rumah. Ternyata si gadis berada di rumah sakit. Dan di rumah sakit si paman dikasih tahu oleh dokter bahwa si gadis bisa sembuh dari butaannya. Si paman pun mencari cara untuk membujuk si gadis supaya mau dioperasi dan bisa melihat lagi. Tapi si gadis pun sudah bahagia meskipun buta karena ada si paman di sampingnya. Si paman pun terus membujuknya yang akhirnya si gadis pun dioperasi. 침대에 누워서 아저씨 얼굴만 게. Ketika melakukan operasi, si paman pun mencari biaya untuk operasi tersebut. Dia meminta bantuan pada mantan petinju yang ia kalahkan dulu. Temannya pun memberi jalan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dan jalan satu-satunya adalah si paman harus mengikuti pertarungan ilegal yang ada di Thailand. Ketika mau bertarung, si paman pun sempat melihat pertarungan yang kondisi tubuhnya remuk. Tapi si paman tidak gentar dan masih terus maju untuk bertarung. Di pertarungan yang sangat menegangkan, si paman pun beberapa kali menerima pukulan yang amat berat. Sampai-sampai si paman tidak bisa untuk berdiri lagi. Tapi dengan niatnya yang ingin menang dan ingin segera kembali ke Korea untuk melihat si gadis, akhirnya si paman pun memenangkan pertarungan dan menerima bayarannya. Setelah menang, si paman pun berjalan dengan gembolan tasnya yang berisi banyak uang. Hendak kembali dan ingin segera bertemu si gadis. Tapi naas, ternyata di jalan si paman ditabrak dan dirampok uangnya. Si paman pun ditinggalkan dan tergeletak tak sadarkan diri. Beberapa hari setelah operasi, si gadis mulai membuka perban matanya dan mulai bisa melihat lagi. Si gadis pun bertanya kepada dokter tentang kabar si pamannya. Dia terus mencarinya sampai melaporkannya ke pihak yang berwajib. Di suatu hari ketika si gadis mau berpindah, datang seorang kurir yang memberikan sebuah benda yang dimana si gadis langsung mencari tahu asal-usulnya. Di situ dia menemui seorang pasien yang dimana pasien itu adalah orang yang dulu diselamatkan oleh si paman. Dengan menceritakan kejadian sebelumnya, si gadis pun menangis mendengar cerita itu. Setelah beberapa lama dan hari demi hari, si gadis pun hidup dengan ceria. Dia membuka usahanya sendiri, yaitu menjadi pengrajin keramik, sampai ada seorang laki-laki yang tertarik padanya dan menanyakan apa ia sudah menikah. Si gadis pun menjawab ia sudah menikah dan masih menunggu si paman. 그럼요, 당연히 가야죠. Suatu hari si gadis disuruh untuk memijat pasien-pasien yang lumpuh karena kecelakaan. Ketika si gadis sedang memijat, ternyata tanpa disadari si gadis, paman berada di situ dengan kondisi yang tidak bisa ngapa-ngapain. Si gadis pun pindah memijat dan bertemulah dengan si paman. Tapi si gadis hanya tersenyum dan memijatnya karena si gadis belum pernah tahu muka si paman seperti apa. Si paman pun hanya bisa bersedih karena sudah lama ia ingin bertemu dengan si gadis, tapi tidak bisa memberitahunya karena fisik dan kondisinya. Setelah bisa berjalan, si paman pun ingin mengunjungi si gadis dan melihat apakah dia hidup dengan baik. Si paman pun pergi ke tokonya. Di situ si paman hanya melihat seorang laki-laki yang mapan dan tampan sedang menjaga toko. Si paman pun merasa bahwa si gadis sudah hidup bahagia. Dan si paman pun hanya membeli bunga sedap malam yang dulu pernah disukai oleh si gadis. Ketika di perjalanan, si paman ditabrak oleh seekor guguk milik si gadis. Dan si guguk itu pun menggonggong pada si paman karena si guguk tahu bahwa itu si paman. Si gadis pun minta maaf dan menawarkan untuk mengantarkan si paman. Tapi si paman hanya berharap dia hidup dengan bahagia. Lalu si paman pun pergi. Ketika si gadis balik ke toko untuk mengambil sesuatu yang tertinggal, si gadis melihat kura-kuranya tidak ada. Dan alangkah terkejutnya ketika dia menyadari kenapa si guguk terus berontak. Dan menanyakan apakah ada yang datang ke toko. Setelah mendengar jawaban itu, si gadis langsung berlari sambil menangis.
Dia terus mengejar dan mencari sampai di mana si gadis menyesal tidak mengenali si paman. Ketika berada di mobil, si gadis pun ingat tempat satu-satunya yang pasti dikunjungi si paman. Balik ke si paman, dia berada di sebuah danau yang mana hanya danau itu yang sering ia kunjungi ketika tidak ada tujuan. Si paman pun melepaskan kura-kura yang pernah ia miliki bersama si gadis, serta melihat dan meraba meja yang dulu sering dipakai oleh si gadis. Tanpa sadar, ternyata si gadis pun ada di belakangnya dan memanggil si paman. Sontak si paman pun terdiam. Si gadis pun beranjak mendekati si paman sambil meminta maaf karena dia tidak mengenali si paman. Si paman pun menangis dan mereka pun saling berpelukan erat karena sudah lama tidak bertemu. Akhirnya film ini sangat haru dan happy ending. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe dan like channel saya supaya channel ini bisa berkembang.